Selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, melanjutkan ini kelima ya daripada temuan kita yang sebelumnya, dan kita mau masuk hari ini ke manajemen gereja tentang perencanaan program pelayanan organisasi atau gereja. Oke, hari ini saya akan membahas di topik yang kelima ini tentang perencanaan program pelayanan organisasi gereja. Jadi kita akan bahas tentang rencana strategis yang harus kemudian dilanjutkan dari rencana strategis itu supaya bisa lebih nyata jadi rencana operasional. Itu dalam penerapannya kita harus menggunakan beberapa tools dan bisa menggunakan beberapa tools sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lebih baik ya. Nah, kalau di minggu yang lalu, kalau kita ingat, sama-sama kita ingat ya bahwa kita udah bermain puzzle ya waktu itu di percobaan pertama. Kalian melakukan puzzle dengan tidak dikasih tahu tujuannya puzzle itu bisa akhirnya jadi, tapi waktunya cukup lama ya dibandingkan percobaan yang kedua. Nah, begitu juga dengan organisasi, begitu juga dengan gereja. Setiap orang yang ada di gereja, setiap jemaat yang ada di gereja, orang-orang yang memang involved di gereja harus tahu tujuan daripada gereja itu sehingga semua arah itu bisa tercapai dengan lebih baik dan lebih efisien. Setelah kita tahu tujuannya, kita perlu melihat sebenarnya resiko atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita benar-benar menerapkan menjadi sebuah program kerja. Nah, karena itu saya pengen mengajak kalian diskusi dulu ya. Menurut kalian apa sih resiko jika organisasi atau gereja itu bikin program tanpa membaca kondisi nyata? Nah, untuk diskusinya saya pengen pakai ini ya, kalian bisa scan barcode di sini. Nanti di sini akan keluar jawaban-jawaban kalian supaya kita bisa melihat kira-kira jawaban dari teman-teman seperti apa. Apa resiko jika organisasi atau gereja itu membuat program tanpa membaca kondisi secara nyata? Akan terbengkalai, maka akan membuat masalah. Oke, susah dieksekusi programnya. Ini maksudnya siapa yang jawab akan membuat masalah? Kira-kira masalah itu maksudnya seperti apa ya? Oke, gimana Elia, boleh kasih penjelasan dikit? Kalau menurut Elia sendiri akan membuat masalah itu karena terjadinya perbedaan antara yang mau dituju sama lapangannya. Jadi masalahnya itu yang dituju itu gak bakal tereksekusi dengan baik masalahnya gitu, Bu. Oh, oke. Jadi nggak ada gunanya. Oke, tidak efektif, tidak ada manfaat, atau bakal susah diskusi lagi, tidak terarah. Nah, tidak berjalan dengan baik, mungkin ada hal. Oke ya, sambil nanti kita diskusi, beberapa jawaban dari teman-teman juga udah banyak yang jawab ya, memang tidak teratur. Jadi resikonya itu ya banyak ya. Kalau kita udah belajar di temuan sebelumnya bagaimana manajemen itu sesuatu seni ya untuk membawa orang sumber daya yang ada pada satu tujuan. Nah, masalahannya bukan hanya di gereja, di organisasi manapun pasti tentunya kita punya sumber daya yang batas. Kalau kita bikin program tanpa melihat kondisi secara nyata, yang terjadi dengan kita memang betul ya bisa saja berjalan. Tapi masalahnya nggak bisa diselesaikan karena tujuannya nggak tercapai atau nggak teratur, sehingga program-program yang ada mengeluarkan biaya tapi gunanya manfaatnya itu tidak terasa baik oleh organisasi, baik oleh gereja maupun jemaat yang kita layani. Ada salah satu tools yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah analisis terhadap kondisi daripada gereja ya. Nah, program yang baik itu tidak dibuat secara asal tapi lahir dari arah dan kondisi yang nyata. Salah satu tools untuk membuat ini adalah lewat analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama mungkin kita bahas dulu tentang strength. Ada yang mau kasih pendapat? Strength itu kita ngeliatin apa sih? Oke, mana Alvin? Kalau dari aku, Bu, untuk strength sendiri, yang kita lihat adalah bagaimana kekuatan yang ada pada organisasi atau gereja tersebut, Bu. Contohnya apa, Vin? Contohnya seperti, misalnya di sebuah gereja, pelayan Tuhannya itu semangat untuk melayani. Nah, itu yang menjadi kekuatan yang bisa diambil dari gereja tersebut. Ya, betul ya. Jadi, strength itu kekuatan tapi secara internal yang dimiliki di dalam diri kita. Sama seperti kita pasti punya kekuatan. Nah, ini faktornya tuh internal. Jadi, hal yang positif secara internal. Sementara kalau weakness, apa mungkin John Liner? Kalau weakness dalam sebuah gereja misalnya, jemaatnya itu terlalu fokus terhadap pekerjaan mereka. Jadi, mungkin mereka jadi jarang ibadah, Bu. Oke, partisipasinya ya, atau antusiasmenya, itu bisa opportunity itu sesuatu yang positif tapi sifatnya eksternal. Jadi bukan di dalam diri kita sendiri, tapi di luar. Contohnya lokasi gerejanya itu, atau lokasi tempatnya itu banyak papakan misalnya itu bisa menjadi sebuah opportunity. Sehingga kalau threat sendiri adalah ancaman eksternal atau hal yang negatif dari luar juga yang perlu kita antisipasi. Contohnya apa ya? Kira-kira misalnya rawan banjir atau enggak rawan macet. Nah, itu ancaman dalam arti threat, ancaman yang beyond our control sebenarnya di luar ranahnya yang bisa berdampak pada organisasi atau gereja kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan setiap organisasi, setiap gereja pasti punya kondisi daripada ini. Dan inilah yang harus kita perhatikan untuk menentukan kemudian program kerjanya seperti apa. Saya mau coba minta kalian untuk latihan ya. Kita punya sebuah studi kasus nih. Nah, saya mau kalian untuk masuk ke link ini atau scan barcode ini, kemudian masing-masing isi kira-kira strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, kalau kamu menjadi leader daripada komunitas ini. Jadi ada yang jawab, memiliki satu anggota, jadi ini bisa kuat ya, cukup kuat. Terus fokus jemaatnya kurang, ya ini bisa jadi kelemahannya, antusiasmenya kurang misalnya. Luang, lokasinya dekat kampus dan perumahan, ya benar, ini adalah opportunity ya. Sementara threat-nya ada banyak komunitas lain di daerah yang sama, relawan terbatas. Nah, tuh ya, jadi ini hal-hal yang bisa kalian lihat strength-nya, weakness-nya, opportunity, dan threat-nya daripada komunitas itu. Dan kemudian baru setelah itu, dan kita bisa tampungkan ya, lagi kita masuk dulu ke materinya. Di setiap studi kasus atau kasus nyata yang kalian hadapin itu, apa yang harus kalian analisis dulu SWOT-nya sebelum membuat program kerjanya. Baru setelah hal itu dilakukan, menentukan prioritasnya dan program kerjanya.
Kalau tadi kita menganalisis kondisi gereja atau organisasi itu pakai SWOT, susun program itu kita pakai prinsip yang namanya SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, ini template yang bisa digunakan. Jadi kita harus tahu programnya apa, kondisi saat ini seperti apa, targetnya berapa, indikator supaya dibilang target itu berhasil atau kurang berhasil seperti apa, kapan pelaksanaannya sespesifik mungkin, dan PIC-nya itu siapa. Jadi yang perlu harus diperhatikan, program itu harus menjawab kebutuhan nyata yang ditentukan dari SWOT, ya. Tentuin prioritasnya, barulah kita buat program kerja. Jadi nggak langsung punya program kerja, ya. Nah, ini ada contohnya, ya. Dengan demikian kita punya program kerja yang rinci sehingga when you have a planning yang baik, kemungkinan keberhasilan planning itu jalan juga lebih baik, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi sekarang untuk minggu depan nanti kalian coba lagi sempurnakan analisis SWOT daripada studi kasus yang ada, yang tadi kita udah diskusi. Kemudian dari hasil SWOT itu kalian usulkan kurang lebih minimal 2 program setiap orang. Di minggu depan kita akan ketemu, kalian lakukan ini dan kita akan sama-sama bahas. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu depan, ya. Bless you.